Jadi apa-apa aja sih yang harus ada dalam CV kita supaya kita nih lulus screening oleh HRD dan juga cepat dapat panggilan interview. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ihsan. Di video kali ini gua akan membahas mengenai cara membuat CV yang menarik supaya lulus screening oleh HRD saat kita melamar kerja. Jadi apa-apa aja sih yang harus ada dalam CV kita supaya kita nih lulus screening oleh HRD dan juga cepat dapat panggilan interview. Nah, gua akan bahas pada video kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel gua. Silakan untuk yang belum di-subscribe, boleh di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari gua. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Yuk. Sebelum masuk ke pembahasan, gue ingin disclaimer terlebih dahulu kalau gue nih bukan seorang HR dan jurusan kuliah gue juga nggak berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia ataupun psikologi. Jadi gue cuman pengen sharing aja berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pernah gue dapetin waktu gue baru lulus kuliah. Jadi gue pernah dapat pembekalan oleh kampus gue kalau kita mau ngelamar kerja tuh kita buat CV-nya yang menarik kayak gimana supaya lulus screening oleh HRD. Jadi gue akan sharing juga ilmunya supaya bermanfaat buat kita semuanya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi ada dua hal yang paling mendasar sebelum kita membuat CV, yaitu dari segi tampilan dan juga isinya. Lalu untuk segi penampilan kita harus kayak gimana nih CV-nya. Nah, untuk segi tampilan CV, kalau bisa kita desain dengan semenarik mungkin. Jadi hindari kita tuh membuat CV-nya dengan hitam putih aja. Karena kalau hitam putih aja tuh bakal ngebosenin banget. HR juga kan kalau ngeliatnya, wah hitam putih lagi. Yang berwarna cuman di bagian pas fotonya aja. Nah, itu kan bakal ngebosenin. Jadi kita bisa desain dengan menarik. Nah, kalau teman-teman punya bakat desain, itu bisa didesain di Photoshop ataupun di Corel. Nah, kalau kita awam nggak bisa ngedesain, nah sekarang tuh udah banyak banget platform yang memudahkan kita untuk membuat CV yang menarik. Contohnya tuh ada Canva. Nah, di Canva itu teman-teman bisa cari template CV untuk ngelamar kerja dan bisa disesuaikan dengan profil masing-masing. Nah, kalau gua sarankan selain pakai Canva itu ada juga platform namanya Freepik. Jadi di Freepik ini teman-teman bisa download untuk template CV dan di situ tuh banyak banget. Itu teman-teman bisa download dan teman-teman bisa edit. Jadi teman-teman bisa rubah warnanya, teman-teman bisa ubah tulisannya, itu teman-teman bisa edit semuanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi di situ tuh udah gampang banget di platform Freepik ini, teman-teman bisa download dan edit sendiri. Nah, ini tuh gue rekomenin buat teman-teman yang gak terlalu bisa desain untuk mendownload template-nya di Freepik, karena itu tuh mudah banget. Nah, untuk pemilihan warnanya, kalau kita mau buat CV ini, kalau bisa jangan terlalu ngejreng atau nyentrik. Kalau bisa cukup dengan kombinasi 2 atau 3 warna aja. Nah, itu tuh udah cukup banget supaya CV kita terlihat menarik. Nah, selain dari penampilan warna, kita juga harus memperhatikan jenis fontnya. Penggunaan font nih juga cukup berpengaruh. Jadi jangan pakai yang terlalu besar-besar dan jangan pakai yang nyentrik-nyentrik. Jadi cukup pakai jenis font kayak Calibri atau Arial atau George ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai font-font tersebut. Jadi supaya kelihatannya tuh simple dan elegan. Lalu selain dari penampilan, kita lanjut nih untuk ke isinya. Nah, untuk di isi CV ini apa aja yang harus dilengkapi supaya terlihatnya tuh berkualitas dan berbobot. Jadi ada beberapa poin yang harus kita lengkapi. Di poin yang pertama itu kita harus melengkapi identitas diri. Nah, untuk identitas diri ini ya kita tulis nama kita, nama lengkap ya. Nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir,
kemudian usia kita, kemudian alamat domisili, kemudian juga kita tuliskan kontak person kita. Nah, untuk kontak person ini nomor handphone yang paling aktif ya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya 2 nomor, teman-teman bisa tuliskan yang paling sering digunakan. Jadi kalau misalnya ada panggilan, teman-teman itu udah standby. Nah, kemudian di contact person kita juga cantumkan alamat email kita. Nah, untuk alamat email ini kalau bisa namanya tuh yang simple aja ya, jangan yang rumit-rumit, jangan yang terlalu nyentrik ya. Kayak kan beberapa masih ada yang pakai email lama, misalnya namanya Aldi sayang kamu selalu. Nah, itu dihindari ya penggunaan email seperti itu. Jadi cukup pakai nama asli aja, misalnya aldialfianto18@gmail.com. Nah, itu udah pas banget untuk email melamar kerja ya. Jadi itu kedengarannya dan kelihatannya tuh simple, dan juga itu memang melambangkan identitas diri kita sendiri. Selain data diri, kita juga harus melengkapi poin pengalaman atau experience. Nah, untuk pengalaman ini kayak kita pernah punya pengalaman kerja apa. Nah, untuk penulisannya itu kita tuliskan dengan detail dan lengkap. Jadi misalnya kita pernah kerja sebagai accounting. Nah, itu dituliskan tuh accounting di mana, kemudian job desk ngapain aja, lalu dari tahun berapa sampai tahun berapa itu kita tuliskan. Nah, lalu kalau buat teman-teman yang baru lulus atau fresh graduate, itu cara kita nulis pengalamannya gimana? Nah, kalau untuk buat teman-teman yang baru lulus, teman-teman bisa tuliskan pengalamannya tuh pengalaman magang selama kuliah, atau teman-teman pernah ikutan volunteer di suatu event, itu boleh teman-teman tuliskan di bagian pengalaman. Jadi misalnya pernah ikutan volunteer Asian Games, itu boleh teman-teman cantumkan di bagian pengalaman. Nah, penulisannya juga sama, itu volunteer Asian Games, job desk-nya ngapain, dan periodenya tuh selama berapa lama, kayak misalnya selama 3 bulan kah atau 6 bulan kah, itu teman-teman tulis dengan detail ya. Lalu lanjut lagi di poin berikutnya. Untuk di poin berikutnya itu ada riwayat pendidikan. Nah, untuk riwayat pendidikan ini dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir kita. Jadi kalau kita sampai SMA atau SMK, ya kita tulisnya sampai SMA SMK. Kalau kita sampai perguruan tinggi, ya kita tulis sampai perguruan tinggi. Lalu cara penulisannya gimana? Nah, untuk cara penulisannya itu kita mulai dari nama sekolah, kemudian tahun dan tahunnya ya. Nah, kalau di SMA nih misalnya SMA 5, terus jurusannya IPA, kemudian dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu teman-teman tuliskan. Lalu kalau SMK, nah tulis SMK berapa, jurusannya apa, dan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Begitupun yang perguruan tinggi, itu tulis nama kampusnya, kemudian tulis jurusannya, dan juga dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu harus ditulis dengan lengkap. Jadi itu harus dilengkapi di riwayat pendidikan. Lanjut lagi ke poin yang keempat. Untuk di poin yang keempat ini kita cantumkan skill atau kemampuan kita. Nah, untuk di skill atau kemampuan ini kita cantumkan misalnya kita nih punya kemampuan untuk mendesain. Nah, kita tulis tuh kita mampu mendesain. Nah, kalau bisa ditambahin dengan skala. Jadi kayak misalnya kita nih mampu ngedesain dari skala 1 sampai 10 itu nilainya berapa? Misalnya di 7 kah atau di 8. Jadi itu wajib kita cantumkan supaya HRD ini punya gambaran mengenai seberapa dalam sih kita menguasai skill desain kita. Lalu kalau kita punya skill fotografi, nah itu sama juga kita tuliskan dan kasih skala penilaian dari 1 sampai 10 misalnya ya. Kita menguasai bidang fotografi itu misalnya 8 nilainya. Nah, jadi itu HRD tahu kemampuan kita di bidang fotografi itu nilainya 8. Jadi kurang lebih udah punya gambaran nih di bidang fotografi kayak gimana sih. Nah, itu untuk di bagian skill atau kemampuan. Nah, lalu di poin yang terakhir atau di poin yang kelima, itu kita cantumkan
pengembangan diri kita. Nah, maksudnya pengembangan diri nih kayak kita pernah kursus ataupun ikut seminar yang menunjang dengan pekerjaan kita. Kayak misalnya kita pernah ikut kursus desain web. Nah, itu teman-teman tulis tuh, kita pernah ikut kursus desain web, kemudian di bagian apanya nih, kayak web itu kan kalau nggak salah ada back end, ada front end. Nah, itu teman-teman cantumkan. Lalu kalau bisa ditambah dengan sertifikasinya supaya semakin menunjang dan mendukung juga untuk pengembangan diri. Jadi itu HR makin yakin, oh ternyata kita pernah ikut pelatihan ini dan ada sertifikasinya. Nah, itu tuh penting banget untuk melengkapi CV kita. Kita juga boleh kasih poin tambahan pada CV kita seperti hobi. Nah, itu adalah poin tambahan ya. Jadi selain 5 poin utama tadi, kita boleh tuh cantumkan hobi kita. Jadi kayak misalnya kita hobi bermusik atau bermain futsal atau badminton. Nah, itu boleh kita cantumin. Apalagi kalau kita pernah berprestasi, kayak kita pernah ikut lomba musik terus juara, kemudian lomba futsal ada piagamnya. Nah, itu boleh banget kita cantumkan karena itu akan menambah nilai plus daripada CV kita. Jadi itu kita punya prestasi juga selain di bidang akademik. Nah, itu sangat membantu untuk di CV kita. Dan juga boleh teman-teman tambahin untuk pencapaian tuh, teman-teman pernah juara apa, itu boleh banget dicantumin di CV-nya supaya makin menarik dan makin berbobot lagi. Dan yang dicantumin tuh yang emang bener-bener juara ya, jangan cuman ikutan lombanya aja, tapi teman-teman tuh harus yang prestasinya yang dicantumkan. Nah, jadi itu dia poin-poin mengenai cara membuat CV yang menarik supaya lulus screening oleh HRD dan cepat dipanggil interview. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman yang nonton dan cepat dapat panggilan interview. Jadi itu dia untuk video kali ini. Dan jangan lupa nih untuk support channel gue dengan cara di like, di share juga, dan di subscribe tentunya. Karena dengan teman-teman subscribe itu akan membantu sekali untuk perkembangan channel gue ke depannya. Serta boleh banget nih teman-teman kasih masukan dan sarannya di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu gue pamit dulu. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.